Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan likamalika wa kamalihi wa ala alihi. Yang terhormat Rektor IIKI Jakarta Dr. Najmatul Faizah, yang terhormat Ketua Sidang Dr. Azan Fitrian, yang terhormat Sekretaris Sidang Bapak Dr. Hidayat, yang terhormat penguji 1 Dr. Syarif Hidayatullah SSI MA, yang terhormat penguji 2 Dr. Hendra Khalid MA, yang terhormat pembimbing 1 Dr. Daud Arif Han, yang terhormat penguji 2 Ibu Dr. Hajah Umi Husnul Khotimah. Kemudian teman-teman yang hadir pada sidang pagi hari ini. Adapun tesis yang akan saya presentasikan yaitu konsep maslahah dan ihtiyat pada klausul ta'zir dan ta'wid dalam transaksi studi komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa Majma' Fiqh Al-Islami. Yang pertama, latar belakang permasalahan yaitu adanya perbedaan fatwa yang terjadi di dua lembaga fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Majma' Fiqh Al-Islami Ad-Duwali terkait hukum ta'zir dan ta'wid. Yang pertama, Fatwa nomor 17 DSN MUI tentang sanksi bagi nasabah yang mampu tetapi membayar kewajiban tersebut. Adapun butir kelima pada fatwa tersebut, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Sedangkan Majma' Al-Fiqh Al-Islami mengeluarkan putusan tidak diperbolehkan membuat perjanjian di awal untuk sanksi denda dikarenakan sebuah keterlambatan. Kemudian Fatwa nomor 43 DSN MUI tentang ganti rugi atau ta'wid. Pada butir kelima pada fatwa ini menyebutkan ganti rugi ta'wid hanya boleh dikenakan pada transaksi atau akad yang menimbulkan utang piutang seperti salam, istisna, serta murabahah dan ijarah. Adapun Majma' Fiqh Al-Islami pada pertemuannya yang ke-12 di Kota Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 2000 mengenai syartul jazai mengeluarkan keputusan bahwa daya ganti rugi yang ada pada pinjaman dilarang karena sebuah faktor keterlambatan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode DSN MUI dan Majma' Fiqh Al-Islami dalam merumuskan fatwa ta'zir dan ta'wid. Yang kedua, apa persamaan serta perbedaan antara fatwa DSN MUI dengan fatwa Majma' Fiqh Al-Islami tentang ta'zir dan ta'wid. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendekatan konsep maslahah dan ihtiyat pada fatwa DSN MUI dan Majma' Fiqh Al-Islami terkait fatwa ta'zir dan ta'wid. Kemudian hasil penelitian yang pertama, metode perumusan fatwa. Nah, yang pertama, fatwa DSN MUI mengenai takzir menggunakan metode iadah nazar dan fatwa ta'wid menggunakan metode qauli. Kemudian Majma' Fiqh Al-Islami pada fatwa takzir menggunakan metode qauli, sedangkan fatwa ta'wid menggunakan pendekatan pada nas qat'i. Selanjutnya, persamaan serta perbedaan pada fatwa takzir DSN MUI. Fatwa takzir, persamaan fatwa antara DSN MUI dan Majma' Fiqh Islami memiliki tujuan yang sama agar debitur disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Yang kedua, kedua lembaga tersebut sepakat bahwa pengenaan denda kepada nasabah atas kelambatan pembayaran hutang kepada lembaga keuangan syariah tidak diizinkan karena dianggap sebagai bentuk riba atau dapat membuka pintu menuju riba. Adapun perbedaannya yaitu DSN MUI memperbolehkan penetapan denda atas penundaan bayaran untuk nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Sementara Majma' Fiqh Islami dengan tegas melarangnya. Kemudian fatwa ta'wid yaitu persamaan antara kedua lembaga yaitu penetapan penggantian materi dilakukan sebagai kompensasi atas kerugian real yang dialami oleh lembaga keuangan syariah akibat perilaku nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya. Yang kedua, keduanya sepakat bahwa pengenaan sanksi atau ganti rugi tidak boleh melibatkan riba atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian perbedaan fatwa yang pertama, Saudara Mau Alvin, 2 menit lagi. baik Pak. Pertama, dasar MUI tidak memperbolehkan besarnya ganti rugi dicantumkan dalam akad, sementara Majma' Fiqh Islami tidak memberikan batasan terkait hal ini. Yang kedua, dasar MUI memperbolehkan semua akad menimbulkan hutang piutang, sedangkan Majma' Fiqh Islami semua akad yang tidak mengandung hutang piutang. Tiga, dasar MUI memperbolehkan dana ganti rugi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan, sedangkan Majma' Fiqh Islami tidak menjelaskan dana tersebut bahwa diakui sebagai pendapatan atau tidak. Adapun konsep maslahah yang pertama pada fatwa takzir DSN MUI, yang pertama lembaga keuangan syariah mengalami hambatan
dalam mendapatkan manfaat dari harta yang dimilikinya selama periode penundaan. Yang kedua, debitur membayar dengan tepat waktu karena apabila tidak ada sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Yang ketiga, dana yang diperoleh dari dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk umat. Adapun konsep ikhtiar dari fatwa tersebut, dana yang diperoleh tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh LKS dan dana tersebut dialihkan untuk dana sosial. Selanjutnya, masalah pada fatwa takzir Majma' Fiqh Islami, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mafsadah yang muncul sebagai akibat dari khawatir terjatuh ke dalam praktik riba ketika menetapkan kebijakan memberikan takzir berupa denda dalam bentuk uang. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan tujuan menjaga dan melindungi harta atau hifzul mal sesuai dengan salah satu tujuan syariat. Adapun konsep ihtiyat fatwa Majma' Fiqh Islami yaitu dalam mengeluarkan fatwa untuk bertujuan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang dapat membuka pintu menuju riba. Yang terakhir, adapun pada fatwa ta'wid, fatwa DSN MUI, emiten syariah terjaga dari kerugian yang tidak semestinya, sedangkan pada ihtiyat hanya dikenakan pada biaya real yang terkait langsung dan dapat ditelusuri ke objek biaya. Adapun fatwa konsep masalah pada fatwa Majma' Fiqh Islami, takwid hanya pada akad yang tidak mengandung unsur utang piutang karena bisa membuka jalan menuju riba. Adapun ihtiyatnya pada fatwa tersebut, langkah-langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat muslim dari praktik riba, meskipun biaya ganti rugi bisa menjadi bentuk kompensasi yang wajar dalam beberapa kasus. Lembaga tersebut memutuskan untuk melarangnya dalam akad utang piutang untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Kemudian terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dr. Hidayat. Baik, terima kasih kepada Forpendes Muhammad Alvin yang telah memaparkan hasil tesis beliau. Sekarang kita masuki sesi pengujian. Jadi kita menguji tesis saudara Alvin ini. Di sini sengaja kita kita cari penguji yang pakar dalam bidangnya. Di sini yang pertama ada Pak Dr. Syarif Hidayatullah, SSI MA. Kepada beliau